Video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Materi kita pada hari ini adalah Bab 2 Bagian B, Peran Lembaga Penegak Hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan memahami peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, mari kita lanjut pembelajaran selanjutnya. Lembaga penegak hukum. Yang pertama, Polri, Polisi Republik Indonesia. Yang kedua, Jaksa. Yang ketiga, Hakim. Yang keempat, Advokat. Dan yang kelima adalah KPK. Nah, mari kita pelajari yang pertama. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Apa peran Kepolisian Republik Indonesia? Nah, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas Kepolisian Republik Indonesia yang pertama adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat. Yang ketiga, menghentikan penyidikan. Yang keempat, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang kelima, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 6. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan sebuah perkara. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, apa tugas dan wewenang kejaksaan? Tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, dalam bidang pidana. Dalam bidang pidana, yang pertama melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan yang ketiga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan yang keempat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Dan yang kelima melengkapi berkas perkara tertentu. B. Bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kedua, pengamanan kebijakan kesadaran akan hukum. Dan yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.
Peran advokat memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan pelayanan hukum. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Salam sehat dan tetap semangat. Bapak harap tetap patuhi protokol kesehatan. Demikian dan terima kasih.